Jadi kalau pengalaman kerja di TV itu memang banyakkan di Surabaya ya. Pertama-tama itu dapat acara masak, terus berkembanglah macam-macam, ada acara games-games, ada acara musik, ada acara ibu-ibu, sampai akhirnya paling nyaman jadi news anchor. Nah, itu di SBO TV, sebelumnya awalnya di JTV. Tapi di TV nasional juga pernah, cuman sifatnya kayak trial gitu karena banyak pertimbangan, ditawarinnya ke Jakarta, asalnya Surabaya, kalau pindah semuanya mulai dari awal, pas begitu bener-bener pindah, masuk lagi radio, dapat lagi manajemen, ya udah. Tapi semoga pengalaman saya ini yang kerja mulai tahun 98, which is means like 23 years ago, bisa jadi bahan cerita yang bagus dari pengalaman seputar dunia kerja. Saya bukan career coach, tapi seneng banget buat berbagi soal kerjaan. Nama saya Mirza Wardana. Hey, botak, kerja! Hey, botak, kerja! Sekarang Mirza Kerja di edisi ngebahas tentang interview kerja. Wah, ini penting sekali. Ini adalah tahapan yang sangat dekat sekali. Diterima oleh perusahaan yang kita tuju itu sendiri ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat interview kerja. Yang paling awal adalah kita riset dulu, kita cari dulu company kita yang kita mau tuju ya, yang kita mau masuk gitu ya, perusahaan seperti apa, kemudian posisi yang dilamar juga seperti apa. Jadi biar ketika pertanyaan-pertanyaan standar diluncurkan, kita bisa jawab dan kita bisa juga menstrategikan nih, karena kita udah tahu sedikit banyak culture perusahaan yang kita tuju. Oke, berikutnya adalah pakai baju yang proper. Pakai baju yang pas begitu ya. Kita pilih-pilih dulu. Kita mau tercerminkan seperti apa nih, ya kan? Di edisi kita pilih-pilih baju buat interview sudah ada di sana. Jadi diklik lagi YouTube-nya, cek di situ. Tapi yang pasti harus proper dan pas, dan perhatikan juga sebisa mungkin kelihatan profesional, dan kalau bisa ya kalau ada company color yang kita tahu dari perusahaan itu bisa kita mix and match kan di tampilan kita ya. Oke, berikutnya pilih-pilih baju penting, tapi lebih penting lagi ya, setelah kita tahu nih kita mau tampilan seperti apa, kita pelajari pertanyaan-pertanyaan umum gitu ya. Jadi biasanya interview kerja itu menggali tentang diri kita, karakter kita yang seperti apa dan sebagainya. Biasanya rata-rata juga mereka sudah siap untuk menggali karakter kita ini sesuai enggak dengan perusahaan atau culture yang ada. Pertanyaan-pertanyaan umum itu biasanya tentang diri kita, anak keberapa, kemudian dulu pas kuliah ambilnya apa, skripsinya apa dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan umum aja gitu ya, kita bisa berikan jawabannya seperti apa adanya, hindari sugar coating begitu ya, hindari terlalu dilebih-lebihkan, karena ntar kalau dilebihkan klik lagi, ditanya lagi, digali lagi, dikulik lagi, jawaban kita salah. Salah itu artinya tidak sesuai dengan kenyataan, karena kita sugar coated malah jadi berabe gitu ya. Berikutnya udah nih, kita udah berusaha untuk simulasi pertanyaan umum, baju juga udah disiapkan dengan pas, kemudian kita datang on time dan relax ya. Jadi jangan menganggap suatu hal itu tegang gitu kan. Emang kita tegang deg-degan ya karena mau diinterview gitu, tapi kita usahakan untuk beradaptasi dengan lingkungan ketika datang dengan relax begitu ya. Siapkan bawa CV yang handy. Nah, kalau zaman sekarang mungkin siapkan di file aja, di handphone aja gitu ya. Sama portfolio kerja, apa yang pernah kita lakukan. Kalau ini bukan pekerjaan pertama ya, siapkan di handphone mungkin untuk sebagai contoh kalau ditanyakan. Begitu kan, tinggal dilihat fotonya aja atau apalah ya, tergantung posisi yang kita lamar. Oke, kesan pertama begitu menggoda, artinya we want them to know that we are nice. Jadi kita datang, kita siapkan senyuman, kemudian kita jalan dengan percaya diri, kita sapa orang-orang yang sekiranya perlu kita sapa, selamat pagi, even to resepsionis, karena itu yang akan mengatur flow-nya. Kemudian kalau ada mereka yang disiapkan untuk membantu, misalkan sekretaris yang mengatur absen dan sebagainya, kita selalu senyum, kita selalu ramah, jangan kelihatan tegang, karena kita nggak pernah ngerti kan, penginterview baik HRD atau usernya atau calon atasan kita itu ngecek ini orang tadi gimana nih pas di ruang tunggu. Nah gitu ya, kesan pertama begitu menggoda, selalu ramah ke siapa saja. Next berikutnya adalah ketika udah mulai sesi interview, kasih jawaban yang otentik. Artinya jawaban yang apa adanya, yang benar, tidak terlalu sugar coating. Kalau menurut saya sih jangan di sugar coating sama sekali, otentik aja, kemudian fokus, kemudian meyakinkan, kemudian singkat dan jelas.
biar tidak ada celah pertanyaan yang membingungkan kita untuk menjawabnya ya. Oke, perhatikan bahasa tubuh kita juga, senyuman. Saya pun kalau lagi di panggung begitu ya, atau sesi sekarang yang lebih banyak webinar gitu, mukanya kayak gini. Template-nya kayak gini. That smiley silent face. Karena orang itu nggak suka ngeliat orang yang cemberutan gitu, even though kita capek begitu ya. Jadi ada juga yang mukanya kalau lagi dulu kan beda lagi. Kalau saya set up template face-nya adalah smiley silent face itu ya. Jadi bahasa tubuh senyuman, kemudian eye contact, ngelihat, kemudian postur tegak ya, dan jadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif artinya itu adalah kita mendengarkan pertanyaan yang diberikan dan bisa merespon secara aktif, nggak delay dan nggak salah sambung fokusnya. Begitu. Nextnya adalah siap bertanya pas diminta. Artinya tidak semua pewawancara meminta jawaban, tapi kadang juga meminta pertanyaan yang diumpan balik begitu loh. Maksudnya kayak gini nih. Oke, kalau gitu sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Itu ada masuk poin khusus buat mereka yang menanyakan kita atau yang menginterview kita. Karena itu adalah nilai keigeran kita, keinginan kita untuk bergabung. Jadi selalu ada yang harus dan bisa kita tanyakan. Misalkan udah nih ada lagi yang mau ditanyakan, ya, sesimpel kita bertanya tentang jadi kalau sudah ada jam kerjanya sudah selesai begitu, apakah masih diharapkan untuk terus bisa membuka komunikasi, koordinasi setelah jam kerja misalnya begitu ya. Pokoknya ketika kita di interview, bukan cuma mereka yang bertanya, tapi kadang-kadang mereka memberikan kesempatan kita untuk bertanya, kita harus ambil. Kalau kita nggak ada, ya itu nilai keaktifan kita juga akan jadi poin tersendiri. Oke, berikutnya yang terakhir adalah itu semuanya sudah terjawabkan dengan simple. Yang pertama adalah cari tahu tentang company dan posisi yang dilamar, pakai baju yang proper, pelajari pertanyaan umum, datang on time dan relax. Kesan pertama begitu menggoda, jadi selalu kasih kesan yang ramah, kasih jawaban otentik, fokus, meyakinkan, singkat dan jelas, perhatikan bahasa tubuh. Siap bertanya ketika diberi kesempatan ya. Oke. Dan setelah selesai kita pulang, pastikan kita kasih thank you note, baik dikirimkan by email ataupun WhatsApp, yang isinya adalah terima kasih atas kesempatan sudah diberikan untuk kita datang ke proses interview kerja. Begitu. Satu lagi nih, kalau ditanyain soal gaji gimana? Kita harus jawab gimana? Nah, caranya adalah tunggu edisi selanjutnya di Mirsa Kerja. Botak, kerja!